Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Arisa Nela Taskia dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga angkatan 2021. Di sini aku akan menyelesaikan tugas akhir dari dasar hygiene industry. Saya akan mengangkat aktivitas memasak, mencuci karpet, dan menyetrika. Yuk kenalin hazard, resiko, dan upaya pengendalian dari tiga. Pengertian hazard dan resiko. Video berikut ini. Hazard adalah sifat dari proses yang dapat merugikan individu. Sedangkan resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Contoh-contoh hazard yang pertama adalah hazard mekanik. Hazard mekanik ini disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik seperti tersayat, terjatuh, tertindih, atau terpeleset. Yang kedua adalah bahaya elektrik. Bahaya ini berkaitan dengan arus listrik. Yang ketiga adalah hazard fisika. Hazard fisika merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Dan yang keempat adalah hazard biologi, berkaitan dengan virus dan bakteri. Kelima, hazard kimia, berkaitan dengan antiseptik, aerosol, inseksida, dan lain-lain. Yang keenam, hazard ergonomi, berkaitan dengan gestur tubuh atau tidak sesuai dengan kesehatan kerja. Yang terakhir adalah hazard psikologi, merupakan aspek sosial psikologi yang mempengaruhi fisik dan mental pekerja, seperti kerja yang di luar batas normal dan suasana lingkungan kerja yang terpisah. 5. Hierarki pengendalian resiko. Yang pertama adalah eliminasi, dan yang kedua adalah substitusi. Yang ketiga adalah perancangan atau modifikasi engineering. Yang keempat, administrasi. Dan yang kelima adalah APD atau bisa disebut dengan alat pelindung diri. Yang pertama adalah aktivitas memasak yang sering kita jumpai, biasa di rumah ataupun di luar. Hazard memasak yang pertama adalah alat pisau tajam yang digunakan untuk memotong bahan-bahan atau memotong sayur-sayuran dan buah-buahan yang digunakan untuk memasak. Hazard mekanik yaitu pisau tajam yang digunakan untuk memasak. Beresiko, tangan pekerja dapat tersayat dan terkoyak dengan permukaan pisau yang tajam. Berikut adalah upaya pengendalian berdasarkan 5 hierarki pengendalian resiko hazard mekanik alat pisau yang tajam. Lantai yang licin dapat mengakibatkan banyak berbagai risiko yang dapat terjadi. Hazard mekanik yang selanjutnya adalah lantai yang licin akibat terkena bumbu dapur. Risiko yang dapat terjadi adalah pekerja dapat terpeleset dan terjatuh. Berikut adalah upaya pengendalian berdasarkan 5 hierarki untuk hazard mekanik lantai yang licin akibat bumbu dapur.
Komponen selanjutnya adalah kabel-kabel yang terletak di dapur dan terjulur sembarangan. Komponen ini termasuk hazard elektrik. Kabel-kabel di sekitaran dapur yang digunakan untuk berbagai kebutuhan memasak memiliki resiko tersengat listrik karena kabel rawan terbakar dan memutuskan aktivitas memasak. Berikut upaya pengendalian berdasarkan 5 hierarki. Komponen selanjutnya adalah kompor, yang menghasilkan suhu panas di sekitar dan membuat kegerahan di sekitar tubuh. Suhu yang panas karena berhadapan dengan kompor secara langsung adalah termasuk hazard fisika. Resiko yang membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi dan panas pada bagian tubuh karena berdekatan terus-menerus dengan kompor. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard fisika. Komponen selanjutnya adalah semut yang berkeliaran di sekitar dapur karena mengerubungi bahan-bahan masakan yang sering kita jumpai. Semut yang berkeliaran di sekitar dapur yang bisa menggigit tangan adalah termasuk hazard biologi yang berisiko menimbulkan rasa gatal dan kemerahan jika disengat. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard biologi berdasarkan 5 hierarki, yaitu eliminasi, menghilangkan semut. Kedua, substitusi, mengganti wadah terbuka dengan wadah lebih tertutup. Modifikasi engineering, memindahkan makanan di atas meja dan jauhkan dari semut. Administrasi, menyampaikan penggunaan dan fungsi kapur semut. APD, menggunakan sarung tangan untuk memasak. Komponen selanjutnya adalah sabun pencuci piring yang biasa kita gunakan untuk membersihkan noda dan sisa-sisa makanan yang melekat di piring. Sabun pencuci piring yang digunakan untuk membersihkan piring yang mengandung senyawa kimia yang berbahaya jika sering digunakan termasuk dalam hazard kimia dan beresiko menimbulkan iritasi pada kulit dan berbahaya jika sampai tertelan ke dalam tubuh. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard kimia berdasarkan 5 hierarki. Komponen selanjutnya adalah micin atau MSG yang sering digunakan untuk penyedap makanan.
Penggunaan MSG yang berlebih untuk menyedapkan makanan termasuk ke dalam zat kimia yang mempunyai risiko membawa dampak buruk bagi kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit seperti kerusakan sel, ginjal, obesitas, dan lain-lain. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap zat kimia bufamicin berdasarkan 5 hierarki. Selanjutnya adalah hazard ergonomi. Hazard ini adalah posisi bekerja yang terlalu lama berdiri atau kepala yang terlalu lama menunduk saat proses memasak dan mempunyai resiko dapat menyebabkan kaki terlalu lama berdiri, leher yang sakit, dan linu akibat terlalu lama menunduk. Berikut adalah upaya pengendalian hazard ergonomi berdasarkan 5 hierarki. Komponen selanjutnya adalah rasa cemas yang berlebih saat memasak atau rasa yang kelelahan akibat memasak terlalu panjang. Perasaan cemas akibat takut pesanan yang banyak dan melebihi tenaga kerja yang ada, masuk hazard psikologi yang mempunyai resiko kecemasan berlebih menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuh dan mengakibatkan melakukan pekerjaan tidak maksimal. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard psikologi. Aktivitas selanjutnya adalah mencuci karpet yang biasa dilakukan di tempat laundry. Terlihat banyak sekali karpet yang ada di tempat laundry yang akan dicuci oleh pegawai laundry. Komponen yang pertama adalah alat pencuci karpet. Hazard yang pertama adalah hazard mekanik. Hazard ini adalah alat pencuci karpet yang berat yang beresiko bisa tertimpa dan menyebabkan cedera pada tubuh yang tertimpa alat pencuci karpet yang berat. Berikut adalah upaya pengendalian hazard mekanik terhadap alat pencuci karpet yang berat berdasarkan 5 hierarki. Komponen selanjutnya adalah suhu panas yang terpapar sinar matahari secara langsung dan terus-menerus selama beberapa jam akibat aktivitas mencuci karpet.
Suhu yang panas karena terpapar sinar matahari secara langsung karena proses mencuci karpet di luar merupakan hazard fisika yang berisiko membuat pekerja dapat mengalami dehidrasi dan kelelahan. Berikut adalah upaya-upaya pengendalian yang dapat dilakukan terhadap hazard fisika. Komponen selanjutnya adalah tungal-tungal yang berada di karpet yang kotor dan tidak terlihat. Tungau yang ada di karpet merupakan termasuk hazard biologi yang berisiko tergigit dan menyebabkan rasa gatal-gatal dan panas jika tersengat. Berikut adalah upaya pengendalian dalam hazard biologi berupa tungau yang ada di karpet. Komponen berikutnya adalah sabun pencuci karpet yang digunakan untuk mencuci karpet yang mengandung senyawa kimia. Sabun pencuci karpet ini termasuk hazard kimia karena mengandung senyawa kimia yang berbahaya dan beresiko bisa iritasi jika kulit sensitif. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard kimia berupa sabun yang digunakan untuk mencuci karpet. Komponen berikutnya adalah kabel-kabel yang digunakan alat untuk pencuci karpet yang berserakan dan beresiko terkena air. Kabel-kabel di sekitaran alat pencuci karpet yang mudah terkena air termasuk ke dalam hazard elektrik dan beresiko bisa tersetrum dan menyebabkan kebakaran. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard elektrik.
hazard selanjutnya adalah posisi yang dilakukan para pekerja untuk mencuci karpet yang terus berdiri atau menunduk saat proses mencuci karpet. Posisi pekerjaan dalam berdiri karena mencuci karpet termasuk hazard ergonomi yang berisiko kelelahan dan kram kaki karena terlalu lama berdiri. Berikut adalah upaya pengendalian dalam hazard ergonomi yang dilakukan oleh para pekerja untuk mencuci karpet. Berikut adalah aktivitas menyetrika yang biasa dilakukan di laundry. Komponen yang pertama adalah alat setrika uap. Alat setrika uap ini merupakan alat setrika yang cukup berat untuk diangkat. Alat setrika ini mempunyai hazard yang berat dan beresiko tertimpa jika tidak hati-hati. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan pada hazard mekanik oleh alat setrika uap yang berat. Komponen selanjutnya adalah jarum pentul yang biasa kita temui di dalam pakaian atau tercantol ke dalam pakaian. Jarum pentul atau aksesoris yang tajam yang tertinggal di baju merupakan hazard mekanik yang beresiko tersayat dan terluka karena permukaan yang tajam. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard mekanik tajam yang tertinggal di baju. Komponen yang selanjutnya adalah suhu panas yang dihasilkan oleh setrika uap dan merasa gerah ketika berada di dekatnya. Komponen selanjutnya adalah nyamuk yang berkeliaran di sekitar ruang laundry. Nyamuk yang berkeliaran di ruangan akibat temukan baju yang berserakan mempunyai resiko tergigit dan menyebabkan gatal-gatal, dan ini adalah termasuk hazard biologi. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard biologi.
Komponen selanjutnya adalah pewangi pakaian. Kandungan bahan kimia pada cairan pengharum pakaian merupakan hazard kimia dan beresiko jika sering terpapar menyebabkan alergi atau masalah pernapasan. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard kimia. Komponen berikutnya adalah posisi yang dilakukan oleh pekerja yang berdiri terus-menerus. Hal ini termasuk ke dalam hazard ergonomi. Posisi yang berdiri dan kepala terus-menerus menunduk saat menyetrika menyebabkan kram kaki dan kesemutan. Berikut adalah upaya pengendalian terhadap hazard ergonomi saat menyetrika. Berikut adalah komponen selanjutnya, yaitu pesanan atau baju yang dititipkan di laundry yang melebihi tenaga kerja mempunyai hazard psikologi karena pekerjaan dan pesanan laundry yang banyak menyebabkan kecemasan yang berlebih dan membuat pekerjaan tidak maksimal jika tidak terpenuhi target. Berikut adalah upaya pengendalian berdasarkan 5 hierarki yang dapat dilakukan di hazard psikologi saat menyetrika.